sudah mendapatkan masukan tentang hubungan metabolisme karbohidrat, kemudian metabolisme lipid dan metabolisme protein ya, atau metabolisme asam amino. Dan kita coba untuk menghubungkan ketiga metabolisme utama tadi di dalam suatu bahasan supaya dia menjadi lebih holistik. Jadi sudut pandangnya lebih holistik. Fotokan dulu apa? Ya, ini sasaran pembelajarannya. Ya. Kemudian ini ada suatu case tentang masalah kehidupan. Ya. Bahwa di dalam kehidupan itu tidak selalu seperti yang kita inginkan. Berarti ada suatu proses pemilihan. Ada yang kita inginkan dan ada yang tidak kita inginkan. Pada kasus ini, kebetulan yang digambarkan adalah memilih mau premium atau pertamax. Dengan segala konsekuensinya. Artinya kalau kita mau memilih premium, berarti pembakarannya tidak adekuat, ya, tidak bagus pembakaran bahan bakarnya. Tapi kalau kita pakai pertamax, pembakarannya bagus, namun lebih mahal. Nah, di dalam kehidupan juga seperti itu. Ya. Jadi di dalam kehidupan, kita mau milih yang mana? Kalau sumbernya dari karbohidrat, maka sumber energi itu lebih murah, tetapi dia lebih banyak. Ya. Tapi kalau kita untuk mau hidup sehat tidak bisa berdasarkan metabolisme karbohidrat saja, tapi juga membutuhkan metabolisme protein. Ya. Hanya kalau kita mau memilih protein, maka protein mahal seperti itu. Jadi itu pilihan-pilihan hidup yang harus kita lakukan. Ya. Nah, dari kasus tadi ada beberapa yang bisa kita tanyakan, mengapa dapat melakukan aktivitas. Ya. Jadi pemain bola tadi mengapa bisa melakukan aktivitas? Apa yang menjadi sumber energi aktivitas tersebut? Ya, menjadi pertanyaan. Dan yang ketiga, mengapa hasil metabolismenya bisa berbeda-beda antara individu? Ya, ada yang bisa kuat, ada yang tidak begitu kuat, ya, beda-beda. Nah, itu semua harusnya bisa terjawab setelah bahasan ini. Ya. Jadi nanti kita akan bicara tentang pendahuluan, sistem regulasinya, siklus metabolisme, makan dan puasa, dan terakhir adalah patologi. Ya. Sebagai pendahuluan, makanan itu memiliki nasib. Ya. Bagaimana makanan bisa memiliki nasib? Kalau makanan itu dimakan. Kalau ada makanan terhidang di atas meja, kemudian kita hanya pandangi, maka dia tidak memiliki nasib makanan tadi. Atau bisa juga makanan itu dihidangkan, kemudian kita makan hanya setengah atau 3/4-nya, sementara sisanya tidak kita makan. Maka sisanya itu tidak menjadi nasib. Makanya di agama Islam dikatakan tidak boleh menyisakan makanan, ya mubazir. Jadi kita seharusnya mengambil makanan itu sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan apa? Kebutuhan akan energi. Ya, seperti itu. Jadi harus disesuaikan. Nah, kalau sudah kita makan itu bagaimana? Makan itu harus dimasukkan melalui mulut. Berarti harus ada usaha memasukkan makanan yang dihidangkan tadi ke dalam rongga mulut. Kenapa harus masuk ke dalam rongga mulut? Karena itu suatu proses yang harus dilalui yang kita kenal sebagai proses apa namanya? Kalau mengunyah apa namanya? Mekanik, Pak. Apa? Proses apa namanya? Kuat-kuat sedikit. Ya, nanti kalian cari ya. Ada istilahnya proses mengunyah. Tadi temannya apa bilang? Mekanik, Pak, katanya. Iya, mekanik itu pasti di dalam rongga mulut ada proses pencernaan mekanik dan pencernaan enzimatis namanya. Ya. Nah, tetapi istilah mengunyah itu apa? Itu yang harus kalian tahu. Ya. Mastikasi ya, Dok. Mastikasi, Dok. Mastikasi, Dok.
Alhamdulillah, ya cepat searchingnya ya. Jadi teknologi sekarang tanya sama Mbah Google selesailah sudah masalahnya. Yang susah itu kalau menanyakan masalah kehidupan. Nah itu bingung, ya masalah kehidupan. Jadi ada proses mastikasi yang merupakan kombinasi dari proses proses mengunyah mekanik dengan proses enzimatis. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa makanan tadi harus dikunyah? Ada yang tahu? Mengapa makanan itu harus dikunyah? Kenapa nggak dibiarkan? Misalnya kita makan nasi, masuk ke mulut, telan, selesai. Dicerna nggak? Pasti dicerna juga. Sekarang pertanyaannya, kenapa harus dikunyah? Ada yang tahu? Agar nutrisinya cepat terserap, Dok. Ya, itu hilirnya. Hulunya adalah supaya enzim itu mampu mencerna semuanya. Dengan cara kita memperkecil ukuran makanan, maka daya kerja dan daya tembus enzim tadi itu bisa menyeluruh dia pada seluruh nutrisi yang kita makan. Tapi kalau kita tidak mengunyahnya dengan baik, menjadi suatu bentuk bubur, ya, bentuk yang lebih halus, maka daya tembus enzim untuk bekerja menjadi terbatas. Sehingga masih banyak makanan-makanan sisa yang tidak tercerna, yang akhirnya akan dibuang dalam bentuk tinja. Ya. Nah ini salah satu faktor, seperti pertanyaan yang lalu, kenapa orang bisa kurus? Ya, jawabannya adalah, salah satunya adalah malas mengunyah makanan. Ya. Jadi makanan harus dikunyah, mau terserah mau 31, mau 33, mau adanya 35, katanya 35 kali. Bukan masalah jumlah mengunyahnya, menggigitnya, tetapi bagaimana mengubah struktur tadi yang kasar menjadi bentuk yang halus. Ya. Setelah bentuknya sudah halus, maka dilakukan proses pencernaan. Pencernaan dimulai dari, oh iya, makasih. Ya. Dimulai dari enzimatis di mulut, kemudian dilanjutkan dengan enzimatis di lambung dan di intestinum tenu, terutama di duodenum dan jejunum, ya seperti itu. Nah, setelah dia dicerna secara enzimatis, maka terjadilah perubahan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang sederhana, ya seperti itu. Nah, setelah bentuk sederhana nutrisi tadilah yang baru bisa diabsorpsi. Jadi kalau dia belum berubah menjadi bentuk sederhana, maka nutrisi tadi tidak bisa diabsorpsi dia. Setelah dia diabsorpsi masuk melalui mukosa usus halus, baru dia masuk ke dalam aliran darah dan bisa diedarkan atau didistribusikan ke seluruh jaringan tubuh tanpa terkecuali. Ya. Jadi termasuk juga didistribusikan ke mukosa usus sendiri. Jadi jangan berpikir bahwa kalau mukosa usus mendistribusikan berarti ke tempat lain, bukan, termasuk dirinya sendiri. Ya seperti itu. Sama dengan jantung memompa oksigen, ya, melalui darahnya tadi, sel darah merah itu tadi, ya. Jangan berpikir bahwa jaringan di luar jantung yang dapat, tapi jantungnya sendiri mendapatkan oksigenasi dari tugas dia sebagai pemompa tadi. Ya, seperti itu. Nah, ini prinsip pencernaan. Jadi pencernaan itu di mulut, waktu kita masukkan masih dalam bentuk kompleks. Kemudian setelah dia masuk ke lambung dan usus, maka dia diubah menjadi bentuk sederhana. Dia diubah menjadi bentuk sederhana. Tadi saya bilang ada 3 molekul yang kita bahas pada kali ini, yaitu karbohidrat, protein, dan lipid. Karbohidrat dalam bentuk kompleksnya polisakarida diubah menjadi monosakarida. Monosakarida itu apa? Ada yang tahu? Monosakarida? Apa bentuk monosakarida dari polisakarida?
Ayo. Glukosa, fruktosa, dan Galaktosa, Dok. Galaktosa. glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Kemudian protein. Protein dari polipeptida bentuk kompleksnya diubah menjadi bentuk-bentuk asam amino, sekitar 20 asam amino saja, ya, banyak. Sedangkan trigliserid sebagai bentuk kompleks dari lipid itu diubah menjadi unsur pembentuknya, yaitu gliserol dan asam lemak. Ya, jadi bentuk sederhana dari nutrisi yang kita makan itu adalah glukosa, fruktosa, galaktosa, 20 asam amino, asam lemak, dan gliserol. Di luar dari ini, maka tubuh tidak memiliki kemampuan untuk menyerapnya dan mendistribusikannya. Ya, seperti itu. Nah, setelah dia diserap, diabsorpsi, maka itu akan dibawa ke dalam, didistribusikan melalui sistem vaskuler. Termasuk juga cairan limfe. Baru kemudian dikirim masuk ke setiap sel-sel tubuh. Di sel tubuh, maka terjadilah proses metabolisme, yaitu anabolisme dan katabolisme. Ya, seperti itu. Kemarin kita sudah bicara tentang anabolisme, katabolisme. Nah, hasil dari katabolisme itu bisa digunakan lagi sebagai anabolisme. Tetapi ada juga hasil dari katabolisme itu tidak terpakai. Dia adalah waste product, produk sampah. Kenapa dia produk sampah? Karena tidak dibutuhkan oleh tubuh, atau bahkan bisa saja produk sampah itu berbahaya untuk kelangsungan sistem metabolisme tubuh. Ya, metabolisme tubuh itu sangat membutuhkan suatu kondisi yang bagus, ya, baik pH-nya, ya, baik suasana elektrolitnya, ya, sebagai koenzim, aktivator dan sebagainya. Semuanya harus tidak terganggu dia. Oleh karena itu, waste product yang berbahaya pasti akan dibuang melalui melalui sistem ekskresi. Nah, sekarang pertanyaannya, sistem ekskresi itu apa saja? Sistem ekskresi dari waste product kita, produk sampah, metabolisme, apa? Ayo. Saya hanya merecalling lagi ilmu kalian waktu SMA. Silakan. Kalau salah juga nggak apa-apa. Biasa. Namanya juga mahasiswa. Dosen saja bisa salah, apalagi mahasiswa. Ginjal ya, Dok. Yuk, silakan. Ginjal melalui urin. Ginjal, kulit, paru-paru, melalui urin, kulit melalui keringat. Keringat, terus paru-paru. Hati. CO2. Ya, apa namanya? Evaporasi. Nah, terus apa lagi? Tinja. Ya, ekskresi melalui tinja juga bisa, ya, seperti itu. Nah, jadi banyak sistem ekskresi yang sebenarnya sistem itu adalah membuang waste product, ya, seperti itu, sisa-sisa dari metabolisme. Nah, apa tujuan makan? Sebenarnya sederhana sekali tujuan makan. Tujuan makan itu adalah untuk menyediakan energi kehidupan. Jadi kita makan itu untuk menyediakan energi kehidupan. Ini yang membedakan antara hewan dengan manusia. Kalau manusia makan untuk hidup. Kalau hewan hidup untuk apa? Itu juga ilmu zaman dulu itu, ilmu waktu kalian siswa-siswi. Hidup untuk Makan. Jadi hewan itu hidup untuk makan, makanya hewan itu nggak berhenti makan. Begitu ngelihat makanan, makan lagi. Padahal sudah kenyang, makan lagi. Jadi kalau manusia nggak bisa mengontrol sifat makannya tadi, maka ya mirip sifat hewan yang dia bawa dari tubuhnya sendiri. Karena tubuh manusia memiliki sifat hewan, ya, sifat hewani. Nah, kalau sudah energi kehidupan itu sudah dipenuhi melalui nutrisi yang kita makan, maka selanjutnya adalah kebutuhan untuk kualitas. Kebutuhan untuk kualitas itu bisa dalam bentuk molekul struktural, berarti bentuk yang ada di tubuh, maupun fungsional, berarti kerja yang ada di tubuh. Ya, contohnya apa? Contohnya misalnya kalau kita luka. Kalau kita luka, kenapa bisa kulitnya bisa utuh kembali? Karena dia menggunakan molekul struktural. Ya,
Tapi kalau misalnya, kenapa kita bisa bernafas? Oh ya, ternyata ada hemoglobin. Itu hemoglobin itu adalah struktur atau molekul fungsional, ya, fungsinya. Nah, itu semua menunjukkan bahwa kualitas hidup kita sehat. Jadi bukan masalah energi saja yang kita butuhkan, tapi juga kesehatan melalui sintesis molekul struktural dan fungsional. Ya, seperti itu. Nah, ada lagi yang ketiga fungsi dari makan adalah sisanya disimpan dalam bentuk simpanan di masa yang akan datang. Ini menunjukkan bahwa apa yang kita makan itu sudah berlebih. Sudah tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh. Ini namanya adalah terjadinya kelebihan berat badan. Bisa dia overweight, bisa obese grade 1, grade 2, bahkan bisa grade 3. Jadi kesalahannya melebihi kebutuhan energi kehidupan dan melebihi kebutuhan akan molekul struktural dan fungsional. Tapi dia terus makan. Ya, ini yang seharusnya menjadi pembelajaran bagi kita yang memiliki IMT overweight atau obesitas. Ya. Nah, kalau kalian salah satu itu, ya, peserta didik yang dari PSIK sekarang adalah yang salah satu mengalami overweight atau obesitas, silakan koreksi dirinya bahwa apa yang dia makan itu sebenarnya berlebihan. Ya, seperti itu. Nah, glukosa yang kita makan di dalam makanan tadi itu nanti dimanfaatkan. Dimanfaatkan untuk apa? Tadi untuk energi kehidupan sebagai sintesis ATP. Bisa digunakan oleh otak, bisa digunakan oleh ginjal, bisa digunakan untuk otot kerja. Ya. Nah, kelebihannya lagi bagaimana? Dideposit dia, disimpan. Disimpan yang pertama sekali, disimpan dalam bentuk untuk hati. Ya, glikogen hati. Disimpan dalam bentuk glikogen otot. Nah, kalau sudah disimpan dalam bentuk glikogen otot dan hati, tapi kemudian masih berlebih, maka dia disimpan di jaringan adiposa dalam bentuk trigliserid. Ya, seperti itu. Jadi, kalau kita melihat ilustrasi seperti ini, pertanyaannya, mudah nggak orang mengalami kegemukan? Mudah nggak orang mengalami overweight? Apalagi obese? Tidak, karena sebenarnya kebutuhan akan energi sudah dipenuhi, kebutuhan akan deposit glikogen baik di hati dan ginjal sudah dipenuhi, tapi ternyata masih berlebih juga. Itu menyebabkan terjadinya timbunan trigliserid sebagai deposit di jaringan adiposa. Ya. Nah, ini jadi masukan bagi kita juga bahwa ternyata gemuk itu sebenarnya tidak mudah. Tetapi kalau sudah mulai gemuk, maka biasanya remnya bisa blong, ya, bisa lebih mudah ya, bertambah gemuk. Nah, metabolisme yang utama di dalam tubuh manusia, di dalam biokimia adalah metabolisme karbohidrat. Ya, beda kalau nanti kita bicara biologi molekuler, itu beda. Jadi dalam hal metabolisme di biokimia, maka yang utama adalah metabolisme karbohidrat. Ya. Oleh karena itu, prinsip dari metabolisme adalah mempertahankan glukosa darah. Glukosa darah ini tidak boleh rendah, tidak boleh tinggi dia. Nah, untuk mempertahankan glukosa darah, maka sumbernya bisa dari diet yang kita makan. Kalau dietnya mengalami ketidakcukupan atau kekurangan, dia ambil dari glikogen di hati, yang kemudian dilisiskan menjadi glukosa darah. Ya, ingat, glikogen yang disimpan di hati, kalau dia dilisiskan, kalau dia dipecah, maka dia akan diubah menjadi glukosa darah. Ya, seperti itu. Kalau glikogenolisis di hati masih kurang juga sebagai sumber energi, ya, untuk diubah menjadi glukosa darah, maka dilakukanlah proses gluconeogenesis yang terjadi di hati. Apa itu gluconeogenesis? Apa? Ada yang tahu? Gluconeogenesis. Ada yang tahu? Kan sudah belajar. Gluconeogenesis adalah, tanya lagi sama Mbah Google. Nggak boleh.
Kan sudah diajarin, masa lupa? Nggak boleh. Harus belajar untuk menghafal. Ya? Nah, nggak lulus, kata Pak Sadakata. Ya? Jadi, metabolisme tadi sudah saya bilang, metabolisme karbohidrat adalah metabolisme inti, metabolisme utama. Kalau nggak ngerti metabolisme karbohidrat, nggak lulus memang biokimia. Ya? Wajib itu. Gluconeogenesis itu neo baru. Berarti itu dibentuk baru. Bukan glukosa atau glikogen yang lama. Jadi pembentukan glukosa dan glikogen yang baru yang sumbernya bukan dari karbohidrat. Kalau bukan dari karbohidrat dari mana? Bisa diambil dari lipid, bisa diambil. Jadi menghafalnya dengan logika, jangan menghafal buta, ya seperti itu. Nah, glukosa darah yang kita pertahankan itu nanti akan dipergunakan yang tadi untuk mempertahankan kehidupan, untuk membentuk struktur dan fungsi. Ya. Nah, sisanya disimpan di jaringan adiposa, ya seperti itu. Jadi ini prinsipnya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita melihat kondisi seperti ini, waktu dia sehabis makan atau dalam kondisi sewaktu, kita lihat ternyata kadar gula darah itu naik turun. Ya kan? Waktu kita baru makan dia naik. Bisa mencapai 120, 130, bahkan ada orang bisa 140. Dia bisa naik tinggi. Tapi setelah kita makan beberapa saat, dia turun lagi. Dia menjadi merendah. Nah, itu menunjukkan bahwa kadar gula darah itu memiliki pik-pik. Tahu pik-pik? Pik itu apa pik? Dia memiliki puncak-puncak. Kapan puncak-puncaknya? Sehabis makan atau sehabis sarapan. Kalau dia melebihi dari kadar puncaknya yaitu 170-180, ini ambang batas atau renal threshold untuk gula darah. Kalau dia lebih dari 180 mg, maka dia akan tumpah. Nah, tumpahnya glukosa darah tadi, dia akan keluar melalui urin, dikenal sebagai glukosuria. Ya, seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa kencing manis itu syaratnya adalah kalau ditemukan di urin ada glukosa. Ya, kalau belum ditemukan di urin glukosa itu bukan kencing manis. Ya, jadi diabetes mellitus tidak selalu sinonim dengan istilah kencing manis. Bisa saja ada orang diabetes mellitus terkontrol dengan gula darahnya misalnya dia 160, maka dia mengalami diabetes mellitus terkontrol, tapi dia tidak kencing manis karena dia tidak melebihi kadar ambang ginjal untuk gula darah, ya, atau kita kenal sebagai renal threshold tadi. Nah, sekarang saya ingin tanya sama kalian, sekarang mana yang benar, ya, yang benar dalam kondisi kalian sebagai mahasiswa sekarang? Apakah sarapan pagi, makan siang, makan malam, atau makan pagi, sarapan siang, makan malam, atau makan pagi, makan siang, sarapan malam? Yang benar sarapannya di mana? Apakah sarapannya Pagi, di Dok. Yang benar adalah sarapannya waktu malam. Jadi kalian itu latah mendengarkan istilah kehidupan yang salah. Ibu-ibu kita dari dulu mengatakan jangan lupa sarapan pagi. Padahal waktu pagi kita butuh energi kehidupan yang besar untuk belajar. Sedangkan malam kita tidak butuh energi kehidupan yang besar lagi karena kita istirahat waktu malam. Bisa nangkep? Oleh karena itu tidak aneh kalau banyak orang yang mengalami overweight atau obes akibat salah konsep di dalam sarapan dan makannya. Bisa diterima nggak? Ya, jadi makan pagi, makan siang, dan sarapan malam itu yang benar. Ya, diingat seperti itu. Kalau saya sekarang coba untuk menjadikan dia menjadi hanya 2, makan pagi dan makan sore. Makan paginya agak disiangkan jam 10.
Makan sorenya sekitar jam 4, jam 5. Selesai. Apakah saya mati? Enggak. Karena ternyata itu sudah memenuhi syarat untuk hidup. Tinggal apakah itu memenuhi syarat kesehatan? Itu yang jadi pertanyaan. Untuk mengatakan bahwa itu sudah melebihi kapasitas, tidak. Karena ternyata IMT saya tidak bertambah-tambah. Berarti dia tidak melebihi kebutuhan. Ya, seperti itu. Nah, kalian bisa juga seperti itu melakukannya. Tapi jangan ditiru 2 kali sehari makannya, karena itu sesuai dengan metabolisme lipid bahwa setelah umur 40 tahun, ada kecenderungan terjadinya timbunan lemak. Sehingga orang ada kecenderungan untuk menjadi gemuk. Ya. Nah, kalian kan belum 40 tahun kan? Siapa yang sudah 40 tahun? Ada yang sudah 40 tahun, tunjuk tangan. Nggak ada ya? Kalau sudah 40 tahun bukan mahasiswa PSIK lagi. Ya. Ada 3 fase di dalam prinsip-prinsip metabolisme tadi. Yang pertama fase 1 adalah mencerna, pencernaan. Pencernaan tadi sudah saya katakan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang sederhana. Fase kedua adalah pembentukan intermedia katabolik, yaitu pembentukan asetil koenzim A. Jadi asetil koenzim A adalah intermedia katabolik yang menghubungkan antara seluruh komponen dari nutrisi tadi. Dia berada di tengah-tengah. Kemudian yang ketiga adalah proses oksidasi di mitokondria, yang ujungnya adalah terbentuknya ATP. Ya, kemarin kita sudah belajar. Jadi dari proses ini semua, dari metabolisme ini, kita bisa merujuk kepada waktu kalian di SMP. Ada C6, H12, O6, plus untuk oksidasi apa? Plus O2, menghasilkan CO2, plus H2O, plus ATP. Nah, maka kalian lihat ini, ada CO2, ada H2O, dan ada ATP. Ya. Jadi sebenarnya ilmunya sama dengan SMP, tetapi lebih detail lagi. Ya. Jadi kalau kalian sudah mahasiswa, tidak boleh tidak mengerti lagi tentang bagaimana konsep pembentukan energi. Ya, seperti itu. Hah? Fisika. Nah, kalau kita melihat kebutuhan energi tadi, maka antara karbohidrat, lemak, dan protein itu beda nilainya. 1 gram karbohidrat rata-rata, ya saya bukan mengatakan semuanya, adalah 4 kilokalori. 1 gram lemak 9 kilokalori, 1 gram protein 4 kilokalori. Ya. Itu makanya dikatakan bahwa lemak ini adalah sumber energi yang paling efisien sebenarnya. Ya, paling efisien. Tetapi dalam kehidupan, untuk mengubah lemak menjadi sumber energi, itu lebih sulit daripada karbohidrat sebagai sumber energi. Maka yang paling efisien untuk kebutuhan energi segera adalah karbohidrat. Dalam bentuk apa dia simpanannya? Karbohidrat, kalau lemak dalam bentuk gliserid, ya, trigliserid. Kalau karbohidrat dalam bentuk apa? Simpanannya tadi di hati, ada di otot, ya. Apa? Tadi baru saya sampaikan. Glikogen. Ya? Seperti itu. Nah, waktu kita bicara tentang intake nutrisi, maka pertanyaan cukup atau tidak. Tapi sebelum kita bicara kecukupan akan nutrisi, kecukupan atau akan gizi, maka kita harus mempertanyakan halalan toiba. Itu makanan halal enggak? Kalau kalian makan tuh harus bertanya itu dulu, maaf. Jangan semuanya masuk mulut. Entah makanannya haram atau halal, masuk saja mulut. Kalian tanya dulu, lebih enak kita lapar daripada kalau kita tahu bahwa itu makanan haram. Ya? Kalau kita sudah menyatakan bahwa itu halal, maka pertanyaan selanjutnya adalah toib enggak? Baik enggak makanan tadi? Untuk apa? Untuk kesehatan tubuh. Kalau dia halal tapi racun, kenapa harus dimakan? Ya seperti itu. Nah, ini pertanyaan yang harus dilakukan. Kemudian setelah kita yakin bahwa dia halal dan baik, barulah kita bicara tentang kualitas. Ya. Ada prinsip-prinsip 3B. Apa itu? Bergizi, bervariasi,
dan bertahap. Bergizi itu apa artinya? Ya, bergizi itu dia harus mencukupi nilai-nilai gizinya. Ya, jangan kurang. Secara kuantitas kurang nggak boleh. Baik itu misalnya kebutuhan akan karbohidrat, kebutuhan akan lipid, kebutuhan akan protein, kebutuhan akan sayur mayur, kebutuhan akan buah, ya, kebutuhan akan sumber-sumber air susu. Nah, itu semua harus tercukupi semua. Itu bergizi namanya. Kalau zaman dulu namanya 4 sehat, 5 sempurna. Ya. Nah, kemudian bervariasi. Jangan makanannya ketemu itu lagi. Sebagai seorang ibu, pagi masak. Makanannya nasi goreng. Siang-siang pulang ketemu nasi goreng lagi. Malam-malam ada sisa nasi goreng lagi. Nah, itu nggak bergizi. Nggak bervariasi. Jadi makanan harus bervariasi. Tujuannya adalah supaya tidak membosankan. Ya, jadi harus pinter nanti kalau yang perempuan, yang mahasiswi, kalau nanti menjadi ibu rumah tangga, harus pinter mengelola variasi makanan, ya, supaya nanti suami dan anak-anak tidak bosan. Ya, jadi kalau bisa disusun schedule. Minggu ini, hari ini makannya apa, minggu depan apa, disusun schedule. Atau kalau perlu nanti sekali-sekali makannya keluar. Ya. Cari restoran atau apa. Nah, itu semua cara-cara supaya tidak terjadi kejenuhan dengan pola makan yang sama. Kemudian bertahap. Bertahap maksudnya apa? Dulu waktu kita masih bayi, waktu keluar dari rahim ibu, kita butuh apa? Butuh air susu. Bentuknya air. Kemudian besar setelah dia 6 bulan, kemudian menjadi makanan yang lumat, ya. Makanan pelengkapnya. Terus nanti besar jadi nasi. Nah, nanti kalau kita sakit bagaimana? Kembali lagi ke awal. Kalau sakitnya parah, jadi cairan lagi. Kemudian jadi bubur lagi. Kemudian jadi nasi. Nah, nanti kalau sudah jadi perawat bagaimana? Harus tahu itu. Harus tahu. Jadi kalau ada ahli gizinya nemuin pasien, kalian harus lihat itu. Itu kebutuhannya harus sesuai dengan kondisi si pasien. Ya? Kemudian dicek, habis nggak? Kenapa? Karena itu sudah ada nilai-nilai gizinya. Jangan nanti yang makan ternyata bukan si pasien, tapi keluarga pasien. Nggak boleh. Itu yang lalai siapa? Yang lalai bukan bagian gizi. Yang lalai adalah kalian sebagai perawat yang tidak mengontrol makanan pasien. Ya? Jadi itu bukan urusan dapur, itu adalah urusan perawat mengontrol apakah yang sudah dihidangkan oleh dapur bisa masuk ke dalam tubuh pasien. Ya, seperti itu. Diingat ya. Nah, selanjutnya adalah antara sayur dan buah. Meskipun ini sama-sama punya serat, sayur punya serat, buah punya serat, tetapi nilai mineralnya beda, nilai vitaminnya beda. Sayur lebih banyak nilai-nilai vitamin misalnya. Mineral, sedangkan buah lebih banyak nilai-nilai vitaminnya secara umum. Nah, di dalam ilmu gizi, maka buah. Nah, kalau ini sudah dilakukan, maka tercapailah istilah yang zaman dulu dalam dunia gizi adalah 4 sehat, 5 sempurna. Ya, ditambah lagi air, susu. Nah, kalau kita melihat hubungan antara karbohidrat, lipid, dan protein, maka bentuk konsep sederhananya seperti segitiga. Ya, jadi kalau kita lihat karbohidrat, itu nanti kalau dia cukup banyak, dia akan bisa diubah menjadi lipid. Lipid, kalau dibutuhkan, maka dia bisa diubah kembali menjadi karbohidrat. Tapi coba lihat, protein bisa diubah menjadi lipid dan karbohidrat. Tetapi karbohidrat dan lipid tidak bisa diubah menjadi protein. Mengapa? Pertanyaannya. Mengapa karbohidrat lipid tidak bisa diubah menjadi protein? Ada yang tahu? Silakan. Ada yang tahu?
Bang, kalau dia tulis wajib, padahal mungkin mereka belum tentu punya NPWP. Tulis 0 Pak ya. Oh, harus punya NPWP, Pak. Ada yang tahu? Siapa? Asisten. Harus, Pak. Yang pengacara harus punya NPWP, Pak. Asisten belum tentu, Pak. Nah, Bapak dia kan punya pengacara, kan? Hah? Dia kan punya pengacara, kan? Enggak, NPWP Mas. Abang. NPWP itu wajib, Pak, yang bekerja. Kalau tidak ada, ya kan? Ada yang tahu? Enggak punya dia kan? Kuncinya ini sudah saya warnain beda. Nitrogen. Karbohidrat memiliki karbon, hidrogen, oksigen. Lipid memiliki karbon, hidrogen, oksigen. Tetapi protein punya kelebihan, dia punya nitrogen. Ini yang menyebabkan kenapa karbohidrat lipid tidak bisa diubah jadi protein. Sehingga protein itu, metabolisme asam aminonya memiliki siklus khusus yang kita kenal sebagai siklus urea, yang tidak dimiliki oleh karbohidrat dan lipid. Ya, seperti itu. Nah, itu tadi bentuk sederhana, bentuknya segitiga. Sekarang saya bawa kalian ke bentuk yang lebih jelimet, meskipun ini tidak kompleks. Di dalam ilmu biokimia tidak kompleks. Ini harus ada enzimnya, harus ada koenzimnya, ya seperti itu. Tapi ini kan tidak saya cantumkan. Hanya prinsip-prinsipnya. Karena yang saya harapkan nanti kalau kalian jadi perawat, prinsip-prinsip metabolisme kalian bisa masih ingat. Ya. Bukan Dr. Safyuddinnya yang diingat, ya. Prinsip-prinsip metabolismenya yang diingat. Ya. Jadi kalau kita lihat, ini glukosa, sumber glukosa. Nah, glukosa ini ternyata kalau dia masuk ke dalam sel, saya ulangi lagi, dia harus dalam bentuk diikat dalam bentuk fosfat. Jadi dia ada glukosa 6 fosfat. Kenapa dia diikat dalam bentuk fosfat? Karena kalau dia tidak diikat dengan fosfat, maka glukosanya bisa keluar lagi dari sel. Jadi kalau kalian ketemu dengan istilah ada glukosa fosfat, fruktosa 1,6-bifosfat, triosa fosfat, itu menunjukkan molekul yang ada di dalam sel. Ya. Kalau dia molekulnya tidak di dalam sel, maka dia hanya glukosa saja. Bisa nangkap ya? Nah, kemudian kelebihannya akan disimpan dalam bentuk glikogen. Glukosa diubah jadi glikogen namanya apa namanya? Glukosa ditimbun dari glikogen apa namanya? Glikogenesis. Ya. Kalau glikogen diubah menjadi glukosa atau turun melalui jalan Embden-Meyerhof ini menjadi pirufat apa namanya? Glikogenolisis. Ya. Ada perbedaan di dalam hati, glikogenolisisnya dia akan diubah menjadi glukosa, sedangkan di tempat lain dia akan diubah menjadi sumber energi. Dia, ya. Jadi ini dia menjadi sumber glukosa kalau di hati, glikogennya. Tapi kalau glikogen di otot, dia akan menjadi sumber energi. Ya, itu bedanya. Nah, kemudian glukosa kalau kebanyakan bisa diubah menjadi trigliserid. Namanya apa? Lipo. Pembentukan apa bahasa Latinnya? Genesis. Lipogenesis. Ya. Nah, melalui apa? Pembentukan gliserol dan pembentukan asam lemak bebasnya. Gliserol dan asam lemak bebas membentuk trigliserid. Ya, sebaliknya, dari trigliserid, dia mengalami lipolisis menjadi gliserol dan asam lemak. Gliserolnya diubah menjadi glukosa kembali, sedangkan asam lemaknya diubah menjadi asetil koenzim A untuk masuk ke dalam siklus Krebs sebagai sumber energi. Ya, jadi asam lemak dalam proses lipolisis adalah sebagai sumber energi, tapi gliserol itu menjadi sumber glukosa, ya seperti itu, ya beda. Nah, jadi yang kuning-kuning ini adalah sumber-sumber lipid semua ini. Ini adalah lipid semua. Ya. Kalau asam lemak bebasnya berlebihan, bagaimana? Dia akan diubah menjadi benda keton. Benda keton kemarin saya ingatkan ada namanya beta hidroksibutirat dan astoastat sebagai sumber energi, dan bentuk patologisnya adalah aseton, ya, yang banyak ditemukan pada kasus diabetes mellitus, terutama diabetes mellitus tipe 1. Ya, seperti itu. Nah, di dalam hubungan berbagai metabolisme, asam amino itu lebih banyak dikenal dalam bentuk glukogenik dan ketogenik.
Jadi kalau kita lihat, ini adalah asam-asam amino yang bersifat glukogenik. Artinya dia bisa diubah menjadi sumber glukosa. Dia bisa diubah jadi sumber glukosa. Kalau ketogenik, berarti dia bisa diubah menjadi benda keton. Ya. Kalau glukogenik dan ketogenik, maka dia bisa diubah menjadi glukosa dan sekaligus benda keton. Nah, cara menghafalnya bagaimana? Jangan dihafal yang banyak seperti ini. Karena ini susah ngafalnya. Hafalilah yang sedikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau hafal yang 6 ini, sudah selesai. Sisanya ada di sini. Ya, itu cara menghafal. Pertanyaannya adalah, apakah ditanya nanti waktu ujian? Belum tentu. Kalian menghafal ini, tahu-tahu nggak saya tanya. Itu kan hak dosen, tuh. Tapi sebagai mahasiswa harus tahu, ya, seperti itu. Jadi ya nggak ada salahnya kalau ini dihafalkan. Ada leusin, fenilalanin, isoleusin, lisin, tirosin, dan triptofan. Ya. Nah, ini bagaimana menghubungkan asam-asam amino melalui proses degradasinya. Ya. Jadi ternyata asam-asam amino itu sangat berhubungan dengan proses pembentukan energi. Ya, kalau kita lihat ada yang yang merah jambu itu yang tadi dikenal sebagai bersifat glukogenik, sedangkan yang biru bersifat ketogenik. Ya. Dan ingat, meskipun protein atau asam amino ini menjadi sumber energi, tapi dia hanya sekitar 10-15% menjadi sumber energi. Yang banyak, tadi saya katakan yang banyak menjadi sumber energi adalah karbohidrat. Ya. Aku kelompok berapa ya? Nah, kemudian sistem regulasi. Tadi sudah masuk di breakout, cuma mahasiswanya tidak bisa masuk. Akhirnya aku keluar. Saya izin sebentar untuk masuk ke ini ya. Ini tutorial. Untuk tutorial sebentar ya. Sudah masuk ya, Pak? Apa bisa juga ya? Kemudian kita bahas tentang sistem regulasi. Sistem regulasi, ada dua jenis regulasi. Regulasi pertama adalah meregulasi intake makanan yang kita makan melalui proses makan dan puasa. Ya. Dan yang kedua adalah melalui hormon pankreas. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang intake makanan, regulasi intake makanan, maka yang mengatur itu adalah hipotalamus. Jadi otak kita di hipotalamus. Nah, di sana di hipotalamus ada dua pusat, namanya pusat kenyang dan pusat lapar. Ya, pusat kenyang itu kalau seandainya kadar glukosa darah kita sudah cukup, maka secara refleks hipotalamus akan menyatakan bahwa ini sudah kenyang dan nafsu makan akan turun dia. Itu pusat kenyang. Tapi sebaliknya kalau pusat lapar, di sana akan terjadi peningkatan nafsu makan. Peningkatan nafsu makan menyebabkan keinginan makan menjadi bertambah. Nah, di Indonesia, pusat kenyang ini tidak hanya mengandalkan kadar glukosa darah. Orang Indonesia ini punya spesifikasi sendiri. Dia sudah makan di mall, sudah makan mie, atau di mall dia makan hamburger, ya, makan pizza, dia katakan belum kenyang. Begitu pulang ke rumah dia lihat nasi, nah ini baru makan namanya. Jadi kenyangnya bukan mengandalkan kadar glukosa darah, dia kenyangnya adalah regangan lambung. Jadi kalau makan nasi itu lambung itu
teregang dia. Nah, itu baru terasa kenyang dia. Nah, inilah yang menyebabkan mengapa kasus diabetes mellitus di Indonesia itu tinggi. Ya, karena dia tidak peka terhadap kadar glukosa darah. Kita itu tidak peka terhadap kadar glukosa darah. Padahal alarmnya sudah bunyi, aku sudah kenyang. Ya, tapi selalu ingin ketemu nasi. Ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk pusat lapar. Pusat lapar itu yang meningkatkan nafsu makan ada namanya growth releasing hormone. Jadi hormon yang dilepaskan untuk pertumbuhan. Growth releasing hormone itu nanti akan memacu growth hormone dia. Ya. Dia memacu growth hormone sehingga proses pertumbuhan itu akan semakin meningkat. Dan growth hormone itu biasanya bekerja sampai usia sekitar 18, 19, 20-an. Jadi kalau sudah lebih dari itu, maka proses pertumbuhan menjadi mendatar. Dia, seperti itu. Ya. Nah, pada orang masa-masa pertumbuhan, mulai dari janin, mulai dari bayi, batita, balita, anak-anak, remaja seperti kalian, maka pertumbuhan itu semakin cepat. Dia. Jadi kalau luka, proses penyembuhan luka juga menjadi lebih mudah karena proses pertumbuhannya sedang tinggi dia. Ya. Nah, yang kedua adalah progesteron. Progesteron ini hormon apa? Milik siapa progesteron? Saya kasih contoh beberapa saja. Progesteron apa? Milik siapa progesteron? Hormon siapa? Hormon wanita, Dok. Wanita, Dok. Bukan hormon wanita, hormon perempuan. Ya, wanita itu sifat, pria itu sifat. Jadi jangan bicara wanita pria, itu sifat. Yang kita bicarakan laki-laki perempuan. Ya, itu seksnya laki-laki perempuan, jenis kelamin. Nah, progesteron ini hormon yang sangat setia dengan estrogen. Di dalam metabolisme hormonal, progesteron selalu mengikuti kadar estrogen. Kalau kadar estrogen meningkat menjelang masa subur perempuan, maka progesteron juga akan meningkat. Nanti pada saat estrogennya turun, maka progesteron juga akan turun. Pada saat progesteron itu turun, apa yang terjadi? Akan terjadi menstruasi. Ya, jadi menstruasinya perempuan itu terjadi karena progesteron turun. Ya. Nah, coba perhatikan, sebelum menstruasi apa yang terjadi? Progesteronnya akan meningkat. Begitu dia menstruasi, progesteronnya pasti sudah rendah. Mengapa perempuan sebelum menstruasi itu menjadi rakus? Karena progesteron sebelum menstruasi tinggi. Merasa nggak? Yang mahasiswi. Begitu menjelang menstruasi, kok jadi rakus makannya? Lahap. Makannya banyak. Ya? Nah, inilah kekuasaan Allah. Jadi menjelang menstruasi, tubuh perempuan itu dipersiapkan dalam hal gizi. Supaya nanti waktu menstruasi mengeluarkan darah yang cukup banyak, perempuan itu tidak mengalami shock atau mengalami kekurangan gizi. Ya, jadi Allah sudah mempersiapkan itu semua untuk menstruasinya seorang perempuan. Ya. Nah, ini yang terakhir, jangan terlalu banyak contoh, opioid. Oid itu namanya mirip. Ya, artinya mirip dalam bahasa Yunani, mirip opium. Nah, sebenarnya di dalam tubuh manusia itu juga ada hormon yang mirip opium. Hormon-hormon ini menyebabkan timbulnya rasa lapar. Ya, timbulnya rasa lapar. Apa yang ada di dalam tubuh opium, hormon yang mirip opium yaitu endorfin. Jadi adalah turunan morfin. Ya, ada hormon endorfin. Nah, kita belajar ada hormon endorfin. Sekarang tren sekali hormon endorfin dan banyak pembahasan tentang endorfin. Endorfin itu adalah substansi kimia yang diproduksi di otak. Jadi kalau kita lihat ini adalah derivat morfin, ya, dengan sel targetnya di otak. Kalau kita tahu bahwa endorfin adalah derivat morfin, morfin endogen disingkat endorfin, ya, jadi katanya morfin
endogen, endorfin, maka sebenarnya masuk di akal nggak ada orang yang stres kemudian menggunakan narkoba? Masuk di akal nggak? Sebenarnya tidak masuk di akal kan? Karena sebenarnya di dalam tubuh manusia sendiri Allah sudah menyiapkan morfin. Seharusnya kita mencari sumber morfin yang ada di dalam tubuh kita sendiri. Ya. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan sumber morfin dari tubuh kita sendiri. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah endorfin, ya, ini adalah morfin. Jadi struktur molekul endorfin itu mirip dengan struktur morfin, maka dikatakan dia adalah derivat atau turunan morfin. Manfaat dari endorfin adalah sebagai obat penenang alami. Ya, maka banyak orang mencari endorfin, kemudian mengurangi rasa sakit, ya, menurunkan tekanan darah. Jadi tekanan darah yang tadi tinggi bisa turun karena endorfin. Memacu denyut jantung, ya, sehingga jantung mempunyai kemampuan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan oksigen di jaringan. Kemudian menurunkan kadar hormon stres. Ya, orang yang tadinya stres bisa menurun kadar stresnya. Tadinya depresi berat menjadi depresi sedang atau ringan, bisa seperti itu. Kemudian meningkatkan daya tahan tubuh, ya, sistem imunitas jadi meningkat. Merelaksasikan otot-otot, sehingga bisa beristirahat. Dan yang terakhir bisa meringankan konstipasi. Jadi perut tidak mengalami kembung dia, ya, seperti itu. Nah, apa manfaat psikologisnya? Ternyata bisa menimbulkan feel good. Ya, rasa enjoy, rasa relax, rasa bahagia. Itu semua bisa didapatkan dari endorfin. Ya. Itu makanya pada penderita narkoba, dia bisa mendapatkan rasa percaya diri, bisa meningkatkan konsentrasinya, bahkan dia lebih mudah bisa menerima petunjuk-petunjuk. Ya, kalau nggak ada narkoba yang dia pakai, dia nggak bisa percaya diri, nggak ada konsentrasinya, kemudian bingung dia hidupnya. Jadi ini semua sebenarnya bisa kita capai dengan endorfin, ya, di mana bisa menimbulkan feel good dia di dalam kehidupan. Nah, bagaimana cara memperoleh endorfin? Yang pertama, rutin olahraga. Jadi kalau kalian rutin olahraga, bisa seminggu 3 kali, ya, 3-5 kali olahraga, maka kalian bisa mendapatkan hormon-hormon endorfin yang cukup, yang bisa mengurangi rasa stres kalian. Yang kedua, makan coklat. Nah, perempuan-perempuan banyak yang suka makan coklat. Nah, itu jangan lupa, ya, coklat ternyata bisa menurunkan stres. Ya. Tetapi ingat, jangan ketergantungan dengan coklat. Nanti nggak beli coklat langsung jadi stres, ya, nggak boleh. Jadi tidak boleh coklat menjadi suatu makanan seperti obat, itu nggak boleh. Ya. Kemudian makanan pedas dan panas itu ternyata bisa memacu lepasnya endorfin, ya, seperti itu. Makanan pedas dan panas. Kemudian senggama, ya, senggama suami istri ternyata bisa menghasilkan endorfin, menimbulkan rasa rileks, ya, menurunkan stres. Ibu-ibu yang melahirkan, kenapa bisa? Karena sebenarnya kondisi hormonal pada saat ibu melahirkan itu sama dengan kondisi waktu senggama. Itu sudah ada penelitiannya, ya, seperti itu. Jadi waktu ibu melahirkan itu dia akan mengeluarkan hormon endorfin. Semakin nyeri dia waktu melahirkan, maka endorfinnya akan semakin tinggi. Ya. Akibatnya apa yang terjadi? Begitu ibu itu habis melahirkan, dia rileks, dia enjoy sekali. Kemudian setelah itu ditanya oleh susternya, mau makan nggak, Bu? Mau. Dia mau makan. Dia jadi rakus. Kenapa? Karena endorfin menimbulkan rasa rakus, ingin makan. Mau minum. Tapi coba kalau melahirkannya bukan per vaginam. Melahirkannya melalui seksio cesaria, SC. Apa yang terjadi? Endorfinnya nggak muncul. Habis dia melahirkan dengan seksio cesaria dioperasi, kemudian ditanya oleh susternya, Ibu mau makan? Enggak, nanti saja. Males, minum nanti saja. Menurut kalian, mana yang sehat? Melahirkan per vaginam
dengan normal atau melahirkan dengan seksio sesaria. Mana yang lebih mudah recovery-nya menjadi sehat kembali? Normal, Dok. Normal, Dok. ya. Normal, Dok. Jadi nanti kalau kalian menjadi suster, ya, menjadi perawat, jangan kalian provokasi pasien untuk seksio sesaria. Kalian dosa. Ya. Kalau sudah tahu ilmunya, maka tidak boleh diprovokasi pasien untuk seksio sesaria. Yang pertama tidak baik untuk ibunya, yang kedua tidak baik untuk anaknya, dan yang ketiga tidak baik untuk kantungnya. Ya, tidak baik semua. Dan yang terakhir adalah masturbasi. Jadi kalau sudah berkeluarga dia senggama, tapi kalau masih remaja dia melakukan masturbasi. Dan ternyata masturbasi itu adalah kegiatan yang sama dengan senggama. Bedanya adalah tanpa pasangan. Dan ini juga bisa menghasilkan hormon endorfin. Itu makanya setelah selesai dia akan menimbulkan rasa lapar, ingin makan. Ya, karena hormon endorfinnya yang dilepaskan. Dan ini semua, ya, baik olahraga rutin, makan coklat dan sebagainya, kalau dia bisa menghasilkan endorfin dalam kadar yang cukup tinggi, maka bisa terlihat dari ekspresi mimik mukanya. Ya, ada khas dari mimik muka orang yang mengalami pelepasan endorfin yang cukup tinggi. Nah, yang paling mudah sekali dari yang tadi adalah senyum dan tertawa. Ternyata banyak senyum dan banyak tertawa itu bisa melepaskan endorfin. Ya. Kecuali itu menjadi nilai ibadah, orang enak melihatnya, hidup jadi senang, ya, membawa kesenangan bagi orang di sekitar kita, juga ternyata bisa menimbulkan apa? Menimbulkan pelepasan endorfin yang bisa menurunkan stres. Jadi banyak-banyak senyum kepada orang, ya, jangan marah-marah sama orang tetangga segala macam, keluarga, adik, kakak, ayah, ibu, jangan dimarahi semuanya. Ini banyak-banyak senyum, asal ada wujudnya. Jangan senyum sendiri tanpa wujud di hadapan. Nah, itu bahaya, ya. Yang penting ada wujud orang yang diajak senyum dan tertawa, itu saja, ya. Nah, ternyata dari senyum itu memiliki kekuatan. Ini sudah diteliti di Stanford University. Ternyata mampu menggerakkan 230 otot. Dari 630, sepertiga lebih otot kita bergerak gara-gara senyum dan tertawa. Bahkan ada yang sampai terguncang-guncang tubuhnya waktu tertawa. Coba perhatikan. Ada teman yang sampai bahunya begitu bergetar sampai. Berapa banyak otot yang diaktifkan pada saat orang tertawa, ya? Memperlancar oksigenasi ke otak. Jadi akhirnya otak jadi cemerlang, tidak mudah ngantuk, ya, seperti itu. Kemudian memacu pelepasan hormon endorfin. Nah, ini yang tadi yang saya katakan nanti berhubungan dengan nafsu makan dan perasaan rileks, ya. Nah, yang kedua adalah regulasi bukan melalui pola makan, tetapi melalui hormon pankreas. Ada namanya insulin, ada namanya glukagon. Tadi dikenal ada namanya growth hormone. Ternyata growth hormone itu bisa dihambat oleh sel D yang menghasilkan somatostatin. Statin artinya statis, berhenti. Soma artinya tumbuh. Jadi hormon somatostatin adalah hormon yang menghentikan pertumbuhan badan. Biasanya hormon ini dilepaskan tadi dikatakan sekitar umur 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun. Jadi kalau umur kalian sekarang berapa rata-rata? 18 tahun. Anggaplah 18 tahun. Jadi kemungkinan kalian itu masih memiliki kemampuan untuk meninggi kembali tubuhnya sekitar 1 sampai 2 tahun lagi. Kalau sudah lewat 2 tahun, meskipun kalian gantung diri, itu tetap nggak bisa tinggi lagi. Ya, selesai dia. Ya, meskipun kalian gantung diri. Jadi somatostatin itu menyebabkan hambatan pada growth hormone yang ada pada tubuh kalian. Kalau sudah umur 20 tahun, maka tidak bisa lagi tumbuh lagi.
Maka saya anjurkan, dok, bisa nggak dalam setahun 2 tahun ini tumbuh? Masih bisa, insya Allah, asal somatostatinnya belum bekerja dengan baik. Gimana caranya? Harus melakukan olahraga high impact. Tahu high impact? Hentakan-hentakan keras. Jadi kalian main basket, main voli, main bulu tangkis, atau lari, ya? Atau skipping. Tahu skipping? Main tali. Nah, itu, ya. Loncat setiap hari. Nah, insya Allah nanti akan memacu pertumbuhan di epifisenya sehingga tulangnya menjadi lebih panjang lagi. Ya. Tapi ingat, jangan mengandalkan, oh kata Dr. Safyuddin, olahraga yang loncat-loncat, tapi makannya males, nggak bisa. Ya. Makannya harus 4 sehat, 5 sempurna, terutama protein. Ya. Kemudian mineral-mineral, harus ada kalsium, karena tulang membutuhkan kalsium, ya, fosfat, dan sebagainya. Nah, bagaimana regulasi hormon pankreas? Kalau kita lihat ada insulin, ada glukagon. Insulin itu mengubah glukosa menjadi bentukan lain. Dia bisa diubah menjadi glikogen, bisa diubah menjadi trigliserid. Ya, seperti itu. Nah, sebaliknya, dalam proses kita membutuhkan energi tambahan, sumber energi tambahan, trigliserid yang kita simpan tadi akan melalui proses yang kita kenal sebagai gluconeogenesis. Dan untuk proses gluconeogenesis itu dibutuhkan glukagon dan kortisol ya, sebagai alat bantunya. Ini adalah hormon stres, termasuk hormon stres. Jadi itu gunanya kalau kalian merasa bahwa aku adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran, program studi ilmu keperawatan. Bagaimana caranya supaya kalian bisa berhasil? Kuncinya satu. Saya selalu bagi ini rahasia untuk mahasiswa yang sukses. Apa itu? Tiada hari tanpa stres. Kalau kalian mau sukses di dalam pembelajaran, tiada hari tanpa stres. Begitu kalian lalai, kalian males, kalian santai-santai, maka pada saat itu terancam kualitas pembelajaran kalian. Oleh karena itu, ciptakan tiada hari tanpa stres. Dengan cara apa? Bikin time management di dalam pembelajaran. Dan kalian tepati itu. Ya? Kalau time management dibuat tapi tidak ditepati, maka itu menunjukkan bahwa kalian gagal. Jadi time management itu gagal bukan karena apa-apa. Karena yang membuatnya sendiri tidak peduli dengan apa yang dia buat. Ya, seperti itu. Nah, ini siklus metabolisme. Ya. Ada 2 siklus, dua proses. Dari makan sampai 4 jam setelah makan, itu namanya fase serapan. Dari 4 jam setelah makan sampai makan kembali, itu dikenal sebagai pasca serapan. Ya. Ini menunjukkan bahwa apa yang kita makan itu maksimal harus habis dicerna setelah 4 jam. Jadi kalau kalian makan jam 6 atau jam 7, kemudian jam 12 tiba-tiba muntah, kalau pencernaannya masih bagus, maka muntahannya hanya tinggal air. Ya, kalau sudah 5 jam lebih, 6 jam lebih, masih muntahannya adalah nasi yang kalian makan, maka itu menunjukkan ada gangguan di dalam proses pencernaan kalian. Ya, nah ini juga menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa dalam proses kehidupan kalian harus mengerti bahwa pencernaan itu butuh waktu untuk mencerna. Nah, ini penting pada saat orang yang sering kali kalau diajak jalan suka mabuk. Kemudian muntah. Siapa yang suka mabuk perjalanan? Ada yang suka mabuk perjalanan? Lokasi maksudnya permohonan. Nggak mau jujur. Apa yang menyebabkan? Ada. Ya, alhamdulillah jujur. Kenapa bisa mabuk perjalanan? Karena waktu masih kecil jarang diajak jalan-jalan oleh orang tuanya. Ya, kalau dia sering diajak jalan-jalan orang tuanya, pasti sering terguncang-guncang. Sehingga otaknya selalu beradaptasi dengan guncangan-guncangan tadi, sehingga dia bisa
mengontrol kondisi mabuknya. Ya, tidak mudah mabuk. Nah, jadi caranya bagaimana kalau kita sudah sering mabuk dalam perjalanan? Jangan makan menjelang perjalanan. Karena dia butuh waktu sekitar 4 jam maksimal. Boleh jadi dia sejam, boleh jadi 2 jam, 3 jam, bahkan boleh jadi 4 jam. Jadi kalau kita baru makan kemudian langsung berjalan, mabuk dia, akhirnya apa yang terjadi? Supaya oksigenasi di otak tercukupi, otak memerintahkan buang itu isi lambungnya. Sehingga orangnya muntah. Begitu orangnya sudah muntah, keluar makanan yang dia makan, kemudian dia merasa lega. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang dicerna. Oksigen tidak dibutuhkan di dalam proses pencernaan lagi. Sehingga semua oksigen bisa dikirim ke otak. Otaknya menjadi segar kembali. Ya, itu menyebabkan kenapa orang habis muntah kalau mabuk, kok enak lagi, segar lagi. Karena oksigenasinya dikirim ke otak semua. Ya. Jadi kuncinya adalah, kalau nggak sempat makan menjelang perjalanan, caranya adalah jangan makan yang harus dicerna. Tapi minumlah air manis. Karena air manis tidak akan melalui proses pencernaan lagi. Dalam bentuk sederhana yang kita kenal glukosa. Ya, bisa seperti itu ya. Jadi kuncinya kalau mudah mabuk menjelang perjalanan, minum air manis. Di dalam perjalanan bagaimana, Dok? Minum air manis. Jangan makan. Jadi kapan makannya, Dok? Nanti kalau sudah sampai. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau pusing, jangan lupa menggunakan nafas kardia. Bagaimana nafas kardia itu? Tarik nafas dalam melalui hidung, kemudian hembuskan melalui mulut. Lalu kemudian diusahakan otak itu agak ditidurkan. Ya, jangan duduk berdiri. Jadi tempat duduknya agak ditidurkan. Ya, supaya membantu oksigenasi ke otak. Jadi prinsipnya adalah menjadikan otak sebagai raja. Ya, seperti itu. Nah, di fase serapan, sumbernya adalah glukosa, karena glukosa masih bisa mencukupi sumber energi. Sehingga yang lain-lain, asam amino, gliserol, asam lemak, kemudian sisa-sisa glukosa yang tidak terpakai, semuanya ditimbun di dalam tubuh, dalam bentuk protein, trigliserid, dan glikogen. Ya, seperti itu. Nah, glukosa itu nanti akan dibawa ke hati. Di sana akan dibentuk glikogen tadi. Bisa juga ke jaringan adiposa, dan di bagian otot bisa ditimbun juga dia glukosa tadi. Kalau setelah makan sumbernya ada, maka kadar glukosa darah tinggi dia. Nah, yang pertama sekali dikirim adalah otak. Otak harus dipenuhi, baru yang non otak. Ya. Nah, untuk mengubah kadar glukosa darah menjadi kebutuhan di otak dan non otak, maka dibutuhkan hormon insulin bekerja. Sedangkan hormon glukagon belum dibutuhkan. Pada saat fase pasca serapan, ya, setelah 4 jam tadi, maka sumber glukosa darah menjadi berkurang, sehingga dibutuhkan sumber-sumber lainnya yang non-glukosa. Akibatnya, apa yang sudah kita timbun tadi, diubah lagi menjadi bentuk sederhananya, karena akan diubah menjadi sumber energi, ya, membantu sumber glukosa yang sudah menurun tadi. Ya. Nah, glukosa darah dan insulin itu perlahan-lahan nanti akan turun ke tingkat normal, segera setelah makan. Ya. Jadi dipertahankan ini dalam waktu yang cukup lama. Kalau dia masih kurang, dia akan terjadi proses glikogenolisis dan dilanjutkan dengan gluconeogenesis. Tadi sudah saya ceritakan, ya, kalau masih kurang. Nah, kalau seandainya tidak ada lagi sumber-sumber makanan yang kita makan, kadar glukosa darah ini pasti tidak akan mencukupi kebutuhan otak dan non-otak. Sehingga kerja insulinnya menjadi berkurang. Dan untuk memenuhi kadar glukosa darah ini, maka
dari sel alfa pankreas dikeluarkan glukagon. Supaya apa? Supaya mengubah glikogen yang ada di hati diubah menjadi glukosa darah. Ya, seperti itu. Tapi kalau seandainya kerjanya tambah berat, apa yang terjadi? Maka kadar glukagon dilepaskan akan semakin tinggi. Sehingga jumlah glikogen yang diubah menjadi glukosa darah juga akan semakin tinggi. Seperti itu. Ya. Nah, dari itu semua, maka kita melihat bahwa kalau seandainya glukosa darah itu kurang, maka akan dilakukan proses glikogenolisis. Ya. Glikogenolisis yang pertama adalah di otot, karena otot bekerja. Yang kedua, baru glikogenolisis di hati yang akan diubah menjadi glukosa, dan gluconeogenesis di hati, yaitu akan diubah menjadi glukosa dan glikogen. Dia. Ya. Beda kan? Ini glukosa, glikogenolisis glukosa saja. Kalau ini gluconeogenesis, glukosa dan glikogen. Glukosanya dari mana? Dari gliserolnya, glikogennya juga dari gliserol. Ya. Sedangkan asam lemaknya akan diubah menjadi sumber energi. Yang terakhir adalah proses lipolisis, dan ini sifatnya menyeluruh dia. Biasanya kalau sudah terjadi lipolisis, orangnya menjadi lebih kurus dia kalau sudah lipolisis. Nah, ini namanya lipolisis. Trigliserid diubah menjadi gliserol dan asam lemak. Gliserolnya diubah di hati dalam bentuk glukosa, sedangkan asam lemaknya akan diubah menjadi sumber asetil koenzim A untuk diubah menjadi energi. Nah, setelah itu kita bicara tentang makan dan puasa. Ini kalau kita bicara tentang selama 40 hari kita tidak makan, tidak minum, apa yang terjadi? Kalau kita makan, maka sekitar 4 jam, apa yang kita makan tadi habis. Ini yang ungu. Oleh karena itu sudah disiapkan proses glikogenolisis. Ini glikogenolisis. Jadi glikogennya dilisiskan sampai lebih kurang sekitar 2 hari lebih. Ya. Jadi dia turun, akhirnya habis. Nggak bisa lagi melakukan glikogenolisis. Yang bagus adalah sampai 16 jam pertama. Kalau ini sudah mulai turun, maka harus diambil alih oleh proses gluconeogenesis. Ya, sampai sekitar 3 harian, kemudian proses gluconeogenesis ini akan turun. Oleh karena itu, pada saat dia mulai turun, proses gluconeogenesis di hati tadi dibantu oleh ginjal. Tapi nanti setelah 24 hari, ginjal yang utama, hatinya menjadi berkurang. Jadi ada switching, ada pergantian. Ya, ingat. Jadi pertama sekali asal glukosa itu dari eksogen, setelah 4 jam digantikan oleh glikogenolisis, jadi sumbernya. Setelah sekitar 16 jam, maka yang lebih banyak adalah gluconeogenesis. Ya, sampai 24 hari. Setelah 24 hari, gluconeogenesisnya diambil alih oleh ginjal, tidak hati lagi. Ya, seperti itu. Nah, kita lihat bahwa ini juga filosofisnya tinggi, bahwa jaringan pemakai glukosa itu ya, awalnya adalah hati dan semuanya. Ya, otak, sel darah merah, ginjal, otot. Ya, semuanya. Tapi kemudian setelah habis sumber-sumber dari luar, sumber glukosa itu kita dapatkan dari metabolisme di hati. Pada saat sumber metabolisme didapatkan dari hati, pada saat itu juga hati menolak untuk menggunakan. Jadi kalau kita memberikan sesuatu kepada orang lain, maka kita jangan makan apa yang kita berikan. Jangan diambil. Jadi tubuh sudah mengajarkan itu. Ya, apa yang sudah kita berikan, maka kita harus ikhlaskan. Ya, jangan dipakai lagi oleh kita. Kemudian setelah 3 harian, apa yang terjadi?
ada 4 organ yang menggunakan glukosa tadi. Otak, ginjal, sel darah merah, otot. Tapi setelah 24 hari, otot mengalah. Kenapa? Otot nggak dapat sumber energi, paling lemes. Tapi kalau otak tidak dapat sumber energi, sel darah merah sumber darah merah tidak mendapatkan energi, ginjal tidak mendapatkan energi, maka orangnya akan meninggal. Jadi organ utama atau sistem organ utama yang harus mendapatkan energi di dalam tubuh kita ada 3. Otak, sel darah merah, dan ginjal. Ini yang utama. Nah, ini hafalan di bawah ya. Oke, maaf. Terakhir adalah patologi. Ya. Yang pertama adalah kasus kelaparan. Ada 2 fase di dalam fase kelaparan itu. Fase awalnya adalah fase adrenergik, di mana dia memengaruhi sistem saraf pusat. Ya. Sedangkan yang kedua, fase neuroglikogenik, dia memengaruhi saraf otonom. Ya. Nah, apa yang terjadi pada fase kelaparan? Terjadi aktivasi hormon kontra insulin. Jadi hormon-hormon yang kerjanya berlawanan dengan insulin itu akan teraktivasi. Apa itu? Hormon adrenalin, hormon kortisol, growth hormone, dan glukagon. Ini akan teraktivasi. Kerjanya jadi tambah kuat. Ya, sedangkan insulin tidak mampu lagi atau tidak dibutuhkan lagi untuk bekerja pada orang yang kelaparan. Karena arusnya berbeda. Kalau insulin itu membawa substansi dari luar ke dalam sel, sedangkan pada orang kelaparan kita membutuhkan sesuatu yang di dalam sel untuk digunakan di luar, menjadi glukosa darah. Nah, pada orang yang kelaparan kebutuhan glukosa tidak tinggi. Jadi dengan glukosa rendah, dia bisa melaksanakan pekerjaan yang berat. Itu orang kelaparan. Pertanyaannya, siapa orang kelaparan itu? Siapa yang pernah merasakan kelaparan? Apakah kalian semuanya sudah pernah merasakan kelaparan? Jawabannya tidak. Ya, kalian pernah merasakan lapar, tapi tidak pernah merasakan kelaparan. Orang yang kelaparan itu tidak bisa memilih makanan. Jangankan memilih makanan, dia masih berpikir, besok saya masih makan nggak? Lusa saya masih punya makanan nggak? Itu orang kelaparan. Jadi yang kita rasakan waktu puasa itu adalah lapar, bukan kelaparan. Jadi kalau ulama mengatakan puasa bisa merasakan orang yang kelaparan, salah. Tidak akan bisa kita merasakan orang yang kelaparan. Karena waktu kita puasa ternyata jumlah pengeluaran orang tua menjadi meningkat, bukan menurun. Kan mestinya makan siangnya hilang, toh? Yang tinggal makan pagi dan makan malam. Tapi kenyataannya, kok pengeluaran waktu bulan Ramadan meningkat? Bagaimana bisa merasakan orang kelaparan? Kalau begitu. Makanan yang dibuang di kotak sampah meningkat. Banyak yang terbuang. Ini mubazir. Ya, jadi ini adalah orang-orang yang di Ethiopia, di Kongo, yang dia bingung mau makan apa lagi. Di tanah sudah tandus, nggak ada makanan. Dia menunggu rezeki dari atas langit. Maksudnya bukan Allah menurunkan rezeki makanan, bukan. Ada pesawat lewat dari PBB, kemudian dia melemparkan mie, melemparkan beras, dan sebagainya, gula, dari udara. Ya, itu yang ditunggu-tunggu oleh mereka, karena tidak ada sumber-sumber makanan lagi. Nah, asal glukosa pada orang kelaparan, yaitu glikogen di hati yang dilisiskan, kemudian gluconeogenesis di otot, ya seperti itu tadi. Ya urutannya glikogen dulu, gluconeogenesis. Kemudian kalau sudah sumber-sumber glukosa tidak ada lagi, maka digunakan benda keton. Terutama yang menggunakannya adalah otak. Tadi saya katakan yang normal adalah astoastat dan beta hidroksibutirat, bukan aston. Kemudian lipolisis terakhir. Sumber-sumber lipid dilisiskan, dan biasanya kalau sudah seperti ini, biasanya orang kelaparan itu sudah tulang berbungkus kulit. Bisa dibayangkan, orang-orang yang tulang berbungkus kulit. Artinya lapisan ototnya menipis, apalagi lapisan di bawah kulitnya. Ya.
Nah, sumber energinya awalnya dari glukosa, lama-lama turun dia. Tambah lama turun, maka diaktifkanlah asam lemak bebas. Setelah 2 hari, barulah badan keton, yaitu asetat dan beta hidroksibutirat bisa menggantikannya, ya, menggantikan glukosa. Jadi ini menjadi sumber, badan keton ini menjadi sumber energi pengganti dari sumber glukosanya, ya, seperti itu. Nah, kemudian diabetes mellitus. Diabetes mellitus itu disebabkan menurunnya sekresi insulin atau terganggunya kerja insulin. Jadi ada 2. Bisa sekresi insulinnya menurun, bisa insulinnya terganggu kerjanya. Ya. Akibatnya, sel-sel tidak mampu mengambil glukosa yang ada di dalam darah. Padahal sel ini lapar, tapi dia tidak mampu mengambil glukosa yang ada di dalam darah. Akibatnya apa? Selnya tetap merasa kelaparan. Dia. Nah, akibat glukosa yang tidak bisa diambil tadi menyebabkan glukosanya tertimbun di dalam darah. Terjadi hiperglikemi. Ya. Sel yang kelaparan tadi, dia kirim ke otak, ke hipotalamus. Kami ini kelaparan. Tolong diusahakan bagaimana supaya glukosa bisa tinggi masuk ke dalam sel. Caranya apa? Karena proses glukosa normal sudah dilalui, maka dilakukanlah proses glikogenolisis dan gluconeogenesis. Akibat dari 2 proses ini, ternyata hiperglikeminya tambah tinggi. Kadar gula darah tambah meningkat. Dampaknya adalah tumpah. Tadi kan saya bilang, kalau kadar gula darah terlalu tinggi, melebihi renal threshold di atas 180, yang terjadi adalah tumpah, glukosuria. Nah, akibat dari meningginya kadar glukosa di dalam darah, terjadi hemokonsentrasi, terjadi peningkatan konsentrasi darah akan glukosa. Glukosanya, darahnya jadi kental. Ya, orang diabetes mellitus itu darahnya menjadi kental karena kadar gula darahnya meningkat. Apa yang terjadi? Karena kental, maka akan menimbulkan rasa haus. Dan orang haus akan banyak minum. Akhirnya, orang yang mengalami diabetes mellitus sering buang air kecil. Ini bisa kita buktikan. Apakah benar kalau seandainya gula darah naik, dia akan menimbulkan rasa haus? Buktinya. Nanti siapa yang punya pacar? Yang laki-laki yang punya pacar, ada? Nanti kalau wakuncar, waktu kunjung pacar, ya, malam minggu, jangan lupa waktu, atau yang perempuan saja. Waktu pacarnya datang, buatkan minum manis. Ya, dia suka apa? Misalnya teh, buatkan minum manis, pakai 2 sendok kecil. Tanya, cukup nggak manisnya? Sedang. Nanti minggu depan, naikkan jadi 3 sendok kecil. Tanya lagi, enak nggak? Enak. Manisnya sedang? Sedang. Nanti 2 minggu ketiga, naikkan lagi 4 sendok kecil. Naikkan lagi 5 sendok kecil. Berapapun yang kalian masukkan ke dalam situ, ditanya tetap enak. Kenapa? Karena dia tidak ingin membuat kalian marah. Jadi kalau mau tanya enak, nggak enak, jangan tanya sama pacar. Bukti bahwa dia bohong apa? Nanti suatu saat dia bilang, Dek, ada minum putih nggak? Itu menunjukkan bahwa dia bohong. Ternyata dengan konsentrasi minuman yang tinggi menimbulkan rasa haus. Ya, seperti itu. Ini juga sama. Di diabetes mellitus juga sama. Ya. Nah, ada 2 yang utama, tipe 1 dan tipe 2. Ini sedikit. Ya. Dikenal sebagai penyakit autoimun. Ya, autoimun ini penyakit yang tiba-tiba muncul. Tidak bisa kita katakan ini adalah keturunan, nggak ada. Tiba-tiba saja penyakit autoimun. Tiba-tiba sistem imunnya berubah. Dia menggerogoti selnya sendiri akhirnya. Ya. Biasanya terjadi sejak kecil.
sehingga dikenal sebagai tipe remaja atau tipe juvenile. Karena terjadi dari kecil, akhirnya dia gejalanya tambah berat. Ya. Tergantung pada injeksi insulin. Ya, tergantung pada injeksi insulin. Jadi ada IDDM, Insulin Dependent Diabetes Mellitus. Ya. Nah, metabolisme kita lihat sumber glukosa darah yang tinggi ini ternyata bersumber dari glukosa yang dimakan, bersumber dari protein yang dia makan, ya seperti itu, bersumber dari proses lipolisis, ada gliserol, ya. Bersumber dari asam aminoalanin, bersumber dari laktat. Banyak sekali sumber-sumber yang menimbulkan glukosa darah meningkat. Ditambah lagi, dari proses lipolisis ini, dia bisa menimbulkan timbunan badan keton. Dan badan ketonnya bukan astoatat dan beta-hidroksibutirat, tapi aseton. Ya, dia aston. Nah, ini bisa menimbulkan keracunan. Ya, terjadi ketoasidosis, pH darah jadi meningkat. Kemudian yang ketiga adalah terjadinya peningkatan lipid. Jadi orang kencing manis atau diabetes mellitus itu biasanya akan diikuti dengan peningkatan fraksi lipid darah. Jadi lemak darahnya jadi ikut meningkat. Gula darahnya tinggi, lemak darahnya juga tinggi. Ditambah lagi untuk diabetes mellitus tipe 1 ada timbunan aston yang bisa menimbulkan terjadinya penurunan kesadaran. Ya. Nah, yang paling banyak adalah tipe 2. 90%. Penyebabnya ada yang genetik, meskipun tidak banyak, jadi keturunan dari silsilah. Ya. Kedua adalah akuisita, orang yang mengalami obesitas. Ya, kalau obesitas akan terjadi diabetes mellitus tipe 2. Yang kedua perubahan gaya hidup, ya, seperti di Bantul. Tiba-tiba menjadi miliarder, kaya raya, nggak mau lagi makan sayur mayur, maunya makan makanan yang nilai nilai kalorinya tinggi, ya. Yang tadinya nggak pernah ke McD, KFC segala macam. Coba perhatikan, pasti ada budaya. Kalau kalian kebetulan menjadi mahasiswa di PSIK, itu menjadi lahan untuk penelitian kalian bisa. Ya. Hanya sayangnya itu di Bantul, ya, jauh di Jawa Timur, bisa kalian jadikan penelitian. Pasti ada perubahan pola hidup. Nggak usah jauh-jauh, ternyata mereka beli mobil, 167 mobil masuk, dan belakangan ternyata banyak kecelakaan. Ya. Jadi desa-desa di sana, di Bantul itu ternyata hancur gara-gara mobil nabrak sana, nabrak sini. Ya. Nggak pernah pakai mobil, tiba-tiba mau pakai mobil. Seperti itu. Nah, ini tipe 1. Tipe 2 ini dia lambat, munculnya setelah tua biasanya, sehingga disebut tipe adult. Okay? Dan dia tidak bergantung kepada insulin, karena insulinnya bagus biasanya. Ya? Jadi non-insulin dependent diabetes mellitus. Ada trias klasik, polifagi banyak makan, polidipsi banyak minum, dan poliuri banyak kencing. Ya. Banyak kencingnya bukan malam hari, tapi banyak kencingnya waktu tidur. Bukan malam hari banyak kencing. Kalau dia banyak minum malam hari, dia pasti banyak kencing malam hari. Tapi dilihat, dia nggak banyak minum, tapi waktu tidur sering kencing. Nah, itu baru dikatakan poliuri. Seperti itu. Tipe 2 ini sederhana. Ya, sebenarnya sumber glukosa darah yang tinggi tadi hanya berasal dari sumber glukosa yang dia makan. Sementara asam amino yang dimakan tidak menjadi sumber glukosa. Lipid yang dimakan tidak menjadi sumber glukosa. Semuanya menjadi sumber lipid. Kalau begitu bagaimana menurunkan glukosa darah dan menurunkan lipid darah? Caranya diatur apa yang dia makan. Jadi kalau kalian punya orang tua yang diabetes mellitus tipe 2, ingat, bukan tergantung kepada obat diabetesnya. Apalagi mau disuntik insulin, bukan. Tapi tergantung mau dikontrol nggak makannya. Glukosanya diatur, sumber-sumber makanan berbasis glukosa diatur, asam amino dan lemak juga
atur. Jangan terlalu banyak yang makan makanan yang lemak jenuh, ya, yang berlemak-lemak, kolesterol dan sebagainya diatur. Kalau ini bisa diatur, insya Allah glukosa darahnya jadi terkontrol dan trigliseridnya juga terkontrol. Yang kedua adalah olahraga. Ya, jadi dia penderita diabetes mellitus itu harus banyak berolahraga. Ya, bukan obat dia tergantung. Nah, kalau kelebihan glukosa darah ini dibiarkan, apa yang terjadi? Lama-lama akan terjadi dehidrasi. Jadi sel-sel tubuh akan mengalami dehidrasi, dia akan kehilangan cairan. Ya. Kemudian disusul dengan asidosis karena ada benda keton tadi, aston, sehingga terjadi ketoasidosis. Kalau ini kita biarkan lagi, orangnya akan koma dan akhirnya menimbulkan kematian. Ini yang menyebabkan kenapa diabetes mellitus bisa berujung pada kematian karena tidak mengontrol kondisi dehidrasi dan asidosisnya. Ya, seperti itu. Sebagai penutup, hampir habis ya. Ya. Coba perhatikan, kalian pasti ingat ini, sumber senyawa itu dimulai dari CO2, H2O, nitrogen. Ya. Jadi Allah itu menciptakan kehidupan itu dimulai dari CO2, H2O, dan nitrogen. Kalau kita mau acak lagi ke atas, maka sumber ini semua adalah H2O. Jadi sebenarnya di pangkal sekali adalah H2O. Itu sumber kehidupan. Jadi kalau ditanya sumber kehidupan itu apa? Air. Sumber energi apa? Air. Karena Allah menciptakan alam semesta dari air. Nah, semua ini, ya, sumber-sumber senyawa ini kemudian bersatu dia menyusun senyawa antara. Ada ribosa, asam alfa keto, pirufat, malat, astat, malonat. Kemudian dia membangun mikromolekul atau dikenal sebagai building block. Terbentuklah nukleotida, ya, ada asam amino, ada monosakarida, dan ada asam lemak gliserol. Kemudian membentuk yang lebih kompleks makromolekul dia, asam nukleat, protein, polisakarida, lipid. Kemudian akhirnya terbentuklah apa yang dinamakan enzim, ribosom, sistem kontraktil, dan sebagainya, yang dikenal sebagai supramolekul. Supramolekul membentuk organel. Organel-organel membentuk sel. Ya? Seperti itu. Nah, ini sel organel, kita lihat. Ada organel, ada mitokondria, ada sistem retikulum endoplasmik. Ya? Semua ini adalah organel-organel, banyak sekali. Ada vakuole, ya, yang kita kenal sebagai granul. Nah, kita coba lihat, ambil satu bakteri saja sebagai contoh. Ya. Misalnya Escherichia coli. Escherichia coli punya 5.000 macam senyawa organik. Satu sel Escherichia coli. Dia punya 5.000 macam senyawa organik. Senyawa organiknya terdiri dari 3.000 protein, 1.000 asam nukleat, 1.000 senyawa lain. Kemudian manusia jauh daripada punya E. coli. E. coli 3.000 protein, kita 5 juta macam protein. Karena manusia tubuhnya kompleks. Kemudian kalau kita bicara makhluk hidup di bumi, ada 1.200.000 spesies organisme, ternyata ada 10 pangkat 10 sampai dengan 10 pangkat 12 macam protein. Banyak sekali macam protein. Ya. Ternyata ini menjadi masalah kenapa yang baru diketahui oleh manusia lebih kurang 1 juta macam senyawa saja. Sisanya nggak tahu. Jadi ini bukan uang, tapi ini adalah masalah dalam kehidupan. Pertanyaannya adalah, bagaimana bisa manusia dikatakan khalifah di muka bumi? Dia bisa jadi pemimpin. Itu menjadi pertanyaan. Kenapa ditawarkan kepada gunung nggak mampu? Seperti itu. Ya. Ditawarkan kepada malaikat nggak sanggup. Siapapun nggak sanggup. Tapi kemudian Allah mengangkat manusia sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Prinsipnya adalah, yang tidak dimiliki oleh makhluk ciptaan Allah yang lain adalah manusia memiliki simplicity in the complexity. Manusia memiliki kemampuan menyederhanakan sesuatu yang kompleks, sesuatu yang rumit. Itulah kelebihan manusia. Ya. Jadi sesuatu yang kompleks tadi
diubah dari menjadi sederhana. Mau belajar karbohidrat, jangan belajar karbohidrat semuanya. Karbohidratnya diturunkan menjadi monosakarida dulu. Mau belajar lipid, lipidnya diubah jadi asam lemak gliserol dulu. Mau belajar protein, diubah menjadi asam amino dulu. Mau asam nukleat dipelajari, jadikan nukleotida dulu. Ada adenin, guanin, timin, sitosin. Nah, dengan mempelajari bentuk-bentuk sederhana ini, maka dengan kemampuan simplicity in the complexity-nya, maka manusia mampu mengenal karbohidrat, lipid, protein, dan asam nukleat. Ya, dan ini yang seharusnya dikembangkan oleh para remaja. Kalau remaja suka, apa yang terjadi? Dia bicara complexity in the simplicity. Masalah yang tadinya sederhana, kok jadi rumit? Itulah remaja. Ngerasa nggak? Kalau ada masalah itu sederhana sebenarnya. Kok jadi rumit ya? Nah, karena itulah sifatnya remaja. Jadi dari sekarang kalau sudah tahu seperti itu bukan sifat manusia. Manusia itu memiliki sifat menyederhanakan suatu masalah yang rumit. Ya, seperti itu ya. Jangan mencari masalah yang lebih besar. Ya, ini masukan bagi kalian ya. Nah, kalau kita bisa melihat tadi ada protein, ada asam nukleat, ada karbohidrat, ada lipid, ya. Ternyata masing-masing itu memiliki peran. Protein diubah jadi enzim, hemoglobin, jadi komponen membran sel. Kemudian asam nukleat bisa diubah jadi DNA, RNA, jadi koenzim. Karbohidrat bisa jadi sumber energi, lipid bisa jadi hormon dan sebagainya. Nah, ternyata ada komponen-komponen itu ternyata disusun oleh biomolekul yang berbeda-beda. Contoh, komponen membran sel. Membran sel itu ternyata disusun oleh 3 komponen. Apa itu? Protein, karbohidrat, dan lipid. Ya, seperti itu. Ini membran sel. Membran sel itu disusun ini protein. Ya, protein. Disusun oleh ini adalah lipid bilayer. Jadi sel itu terdiri dari 2 lapis lipid. Kemudian ada glikopolisakarida. Ini karbohidrat ya, banyak sekali. Ya. Nah, kalau kita bisa melihat seperti ini adalah membran sel. Kalau kalian lihat membran sel itu mulus nggak? Nggak mulus, benjol-benjol dia. Seperti ada batu-batu, ada rumput-rumput. Kalau begitu sel yang kita lihat yang seperti bundar, ternyata tidak bundar benar. Ada benjol-benjol. Sekarang pertanyaannya, kulit kalian mulus nggak? Mulus dok, itu lihat artis-artis mulus sekali kulitnya. Itu karena pakai dempul. Yang aslinya nggak ada yang mulus. Ada baret sana, baret sini, ada cekukan sana, ada bekas jerawat. Nggak ada yang mulus sama sekali. Dia menjadi mulus karena menipu. Ya? Belajar pakai make up yang mahal. Nah, itu tipuan semua. Nah, jangan menggunakan pola seperti itu. Jadi, kita belajar untuk menerima apa adanya. Bahwa inilah aku. Ya, bahwa ternyata sel saja tidak mulus, kulit juga tidak mulus. Seperti itu. Kulit itu ada lembah, ada puncak dia. Jadi berbenjol-benjol kulit itu. Di bagian lembahnya banyak sekali yang bergerak-gerak. Apa itu? Bakteri. Ada virus di situ bergerak-gerak. Jadi di kulit-kulit kita ini kotor. Kalau sudah melihat seperti itu, untung mata kita tidak diberikan seperti mata Superman. Kalau ada mata Superman, kalian disuruh mencium ibu kalian, ayah kalian, mau nggak? Tiba-tiba mau mencium pipinya, kok ada yang gerak-gerak ya? Nah, nggak jadi dia. Ya, jadi apa filosofisnya? Keterbatasan yang kita dapatkan di dalam kehidupan itu ternyata membawa kenikmatan. Bisa nangkap ya? Jadi jangan selalu cari kelebihan, nikmati keterbatasan.
Apa yang kita dapatkan dengan keterbatasan itu ternyata membawa nikmat, ya, membawa berkah. Ternyata. Nih, pria lawan wanita. Mana yang pria? Yang pria kiri atau kanan? Kiri, Dok. Kiri, Dok. Kiri. Semua mengatakan pria kiri. Salah. Bisa saja prianya ini. Kan tadi saya bilang, pria itu sifat, pria itu gender. Ada laki-laki bersifat wanita. Ada perempuan bersifat pria. Namanya tomboy. Kalau laki-laki bersifat wanita namanya bencong. Ya toh? Jadi fisiknya adalah laki-laki, ini adalah perempuan. Ya, sepakat ya? Jadi jangan lagi bicara pria wanita. Nah, yang normal adalah laki-laki bersifat pria, perempuan bersifat wanita. Ya, kalau dia laki-laki bersifat wanita, perempuan bersifat pria, itu namanya tidak normal. Ya, bertentangan dengan sunatullah. Kalau begitu, ada nggak kesamaan antara laki-laki dan perempuan sebenarnya dalam hal penciptaan? Ada nggak kesamaan? Tidak ada yang namanya sama. Ya, karena Allah memang menciptakan dia berbeda. Jadi jangan cari kesamaan antara laki-laki dan perempuan. Kenapa laki-laki suka pada perempuan? Karena berbeda dengan laki-laki. Ya, kenapa kalian suka dengan laki-laki? Karena berbeda dengan perempuan. Jadi ternyata bersatunya seorang laki-laki dengan perempuan karena apa? Karena perbedaan. Ya, bukan kesamaan. Kalau begitu ada nggak kesetaraan gender? Itu tidak, ya, itu ciptaan manusia kesetaraan gender itu. Yang benar adalah tetap laki-laki adalah pemimpin kaum perempuan, ya, seperti itu. Ini siapa ini? Hah? Ada yang kenal? Ariel Tatum, Dok. Ariel Tatum, Dok. Wah, tahu benar ya. Ini Ariel Tatum, ya. Orang-orang yang suka melihat acara insert segala macam pasti tahu, ya. Ini Kim Min Ho, Dok. Kim Min Ho, Dok. kalau perempuan pengen sekali jadi suami ini, ya. Wah, tergila-gila sampai termimpi-mimpi, ya. Jadi ini adalah Lee Min Ho. Ya. Katanya bagus sifatnya. Benar nggak sifatnya bagus? Ingat, Allah itu maha adil. Kalau strukturnya bagus sekali, maka fungsinya akan menurun. Orang yang strukturnya tidak begitu bagus, fungsinya akan meningkat. Nah, tinggal kalian pilih. Kalau perempuan ingin mendapatkan suami yang ganteng, dia akan mendapatkan suami yang sifatnya jelek. Kalau mau mendapatkan suami yang sifatnya bagus, maka carilah yang biasa-biasa saja. Ya, itu konsep hidup itu. Ya. Jadi jangan lihat gantengnya. Kalian siapa? Kira-kira kenal nggak sama dia? Enggak. Tapi kenapa kalian sayang sekali, cinta sekali sama dia? Itu namanya cinta kasmaran. Nggak benar. Dia sendiri nggak kenal sama kalian, kalian jatuh cinta sama dia. Kan aneh kan? Nah, lihat. Karena memang Allah itu menciptakan struktur dan fungsi tubuh manusia yang berbeda. Nggak ada yang sama. Laki-laki dan perempuan strukturnya beda, sifatnya juga beda. Oleh karena itu tidak ada namanya kesetaraan gender. Ya, kesetaraan fisiknya saja tidak sama, apalagi kesetaraan gender. Nggak ada itu. Itu ciptaan-ciptaan orang yang tidak ingin mempelajari agama dengan baik. Ingat itu ya. Jadi kalau kalian memiliki cara berpikir, konsep berpikir yang salah, mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan sama, saya katakan ubahlah sifat itu. Ya, itu akan menjadi bumerang bagi kehidupan kalian di masa yang akan datang. Buktikan nanti. Ya, kalian akan banyak bertengkar dengan suami nanti. Dan kalian memberikan contoh yang salah pada anak-anak kalian.
Ingat bahwa laki-laki berbeda dengan perempuan. Ya, secara biokimia, metabolisme cadangan pada laki-laki adalah asam amino, sedangkan perempuan lipid. Oleh karena itu perempuan itu kecenderungan tubuhnya menimbun lipid. Jadi dia cenderung berlebihan berat badannya. Itu adalah perempuan. Tapi dengan tertimbunnya lipid menyebabkan tubuh perempuan menjadi indah. Kalau tubuh perempuan tidak mengandung lipid yang banyak, dia jadi kurus, maka dia tidak menarik bagi laki-laki. Ya, ingat itu. Siapa yang ngerasa bahwa IMT-nya termasuk kurus, saya berpesan dari sekarang tinggikan IMT-nya. Ya, kembalikan, masukkan ke dalam IMT normal supaya nanti menjadi daya tarik bagi laki-laki. Ya. Efek spesifiknya apa? Dengan metabolisme asam amino, laki-laki memiliki kekuatan, dia mampu mengangkat yang berat-berat, sedangkan dengan metabolisme lipid, perempuan bisa kerja dari bangun pagi sampai tidur kembali malam hari. Capek nggak? Nggak capek-capek perempuan. Apalagi kalau disuruh belanja ke mall. Ya. Keluar dari pagi-pagi, masuk mall, pulang lagi malam, tanya nggak capek nggak? Nggak. Ya, itulah perempuan. Sama nggak dengan laki-laki? Nggak sama. Laki-laki sama nggak dengan perempuan? Disuruh masuk mall, sebentar saja dia keluar. Apalagi kalau dia menemenin istrinya belanja. Ya, cemberut mukanya. Duduk saja dia di aula mall itu. Nggak mau ngikutin. Benar nggak itu? Papanya seperti itu. Ayahnya seperti itu. Hah? Insya Allah benar ya. Jadi ternyata beda sifat laki-laki dan perempuan. Dan kalau ada kelebihan, maka pasti ada kekurangan. Meskipun laki-laki kuat, dia perlu energi baru. Dia perlu makan. Ya? Dan dia harus istirahat. Baru bisa nanti dia kembali menjadi kuat. Ya? Sementara perempuan, meskipun dia tahan, ternyata dia lemah. Disuruh ngangkat meja, mesti orang 10. Apalagi disuruh ngangkat lemari. Ya, seperti itu. Jadi beda dengan laki-laki. Nah, ini juga mempunyai nilai filosofis. Kalian merasa, aku cantik. Ini bukan ganteng ya. Pasti cantik ya. Kalau yang ganteng ini kan. Nah, jadi dari level organisme dia merasa punya kelebihan dari teman-teman. Kita balik ke level sistem. Ada apa di sistemnya? Ada sistem pencernaan, ada sistem kardiovaskuler, ya? Ada sistem urinarius dan sebagainya. Kembali lagi kita perkecil level organ. Ada lambung, ada usus halus, ada usus besar. Balik lagi ke jaringan, ada otot, ada lemak dan sebagainya. Balik lagi ke level sel. Ada sel otot, ada sel sel adiposa dan sebagainya dan sebagainya. Kembali ke level kimia. Balik lagi ternyata ada hidrogen, oksigen, nitrogen. Kalau begitu, apa kelebihan orang yang cantik ini? Begitu dia diuraikan menjadi yang lebih kecil, ternyata susunannya sama dengan orang yang tidak cantik. Orang yang merasa ganteng, begitu diuraikan menjadi struktur yang lebih kecil, ternyata unsurnya sama dengan orang yang tidak ganteng. Kalian yang punya bentuk tubuh indah, diuraikan lagi, ternyata susunannya sama dengan orang yang bentuk tubuhnya tidak indah. Yang laki-laki yang melakukan body fitness, nge-gym, berotot, ternyata diuraikan lagi, jadi level kimianya sama. Kalau begitu, apa yang mau dibanggakan dengan struktur? Itu makanya Allah mengatakan bahwa yang paling tinggi derajatnya adalah orang yang bertakwa. Bukan orang yang cantik, orang yang ganteng, orang yang bentuk tubuhnya indah. Bukan. Ya? Bisa nangkep ya? Oleh karena itu ingat, tujuan kita hidup di dunia ini adalah beribadah. Meningkatkan nilai ketakwaan. Ya? Bukan mengejar-ngejar kehidupan dunia. Rahmatan lil alamin. Itulah orang yang disenangi oleh Allah. Karena dia pasti orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, bagaimana hubungan metabolisme dengan hidup sehat? Yang pertama, jangan lupa minum air putih.
ya, sesuai kebutuhan. Ya, jangan terlalu banyak, tapi juga jangan kurang. Ya, minimal sehari kalian harus minum sekitar 1.500 mililiter, 1,5 liter air putih, ya, bukan bergula. Kalau bisa 2.000. Bagaimana kalau 3.000 atau 4.000? Boleh saja, tapi diatur, jangan sekali teguk habis. Ya, itu nanti menjadi beban jantung. Jadi tidak boleh terus-menerus. Kalau mau 3.000, 4.000, praktis kalian nggak bisa beraktivitas. Habis minum, toilet. Keluar, minum lagi, ke toilet lagi. Keluar, minum lagi, ke toilet. Kalau begitu, terapi air bagus nggak? Nggak bagus. Ya, minumlah air seperlunya, sesuai dengan apa yang sudah diajarkan, 1.500, 2.000 saja. Ya. Makan dengan prinsip 3B tadi sudah dijelaskan. Ya. Sebelum 3B apa yang harus diperhatikan untuk umat Islam? Dan ada kandungan di herbal itu yang bisa Halal dan baik. Halalan dan toib. Kemudian rutin Halal. berolahraga 3-5 kali seminggu. Ya. Tujuannya apa? Supaya sintesis endorfinnya meningkat. Kemudian sambil berolahraga, jangan lupa kalau ketemu relasi, senyum dan tertawalah. Ya. Jangan senyum sendiri waktu berolahraga, ya, karena nanti dipikir orang gila. Kemudian selalu berolah jiwa. Bagaimana berolah jiwa itu? Kalau yang Islam dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, sholat. Ya, perbanyak sholat, bukan hanya 5 waktu. Sholat rawatibnya sebelum sesudah. Ya. Kemudian nanti ditambah sholat duha, ditambah lagi sholat Isra, ditambah lagi sholat tawabin misalnya. Ya, nanti kalau sudah biasa sholat tahajud, ditambah terus, tambah itu berolah jiwa. Ya, mengaji semuanya. Ya, untuk yang non Islam sama, baca Injil, baca Tipitaka, Weda, datang ke gereja dan sebagainya. Ya, harus itu. Itu bisa menimbulkan hidup menjadi sehat. Ya. Kemudian tidur yang berkualitas, jangan lupakan tidur. Dalam satu hari paling tidak kita butuh waktu tidur sekitar 6 jam yang sehat. Kalian hitunglah tidur kalian berapa jam sehari. Kalau kurang dari 6 jam berarti tidak sehat. Kalau kelebihan lebih dari 8 jam berarti juga tidak sehat. Pasti pemalas kalian. Yakinlah, kalau kalian tidur sehari 9 jam, 10 jam, pasti pemalas sekali kalian. Ya, kerjanya mau tidur lagi, nggak ada kerjaan sama sekali. Ingat, masa pandemi menyebabkan kalian menjadi gemuk gara-gara terlalu banyak tidur. Ya, tidak mau berolahraga dan berolah jiwa. Ya. Padahal di surat An-Naba 9 dikatakan, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Ya. Fisiknya butuh istirahat, jiwanya juga butuh istirahat. Ya, seperti itu. Dan dalam kondisi istirahat, maka kita melakukan basal metabolisme rate. Jadi, tubuh-tubuh kita itu nyaris tidak bekerja sama sekali. Hanya untuk mempertahankan fungsi kehidupannya saja. Supaya sel-selnya, jaringannya, organnya tidak mati. Kalau dia tidak memiliki basal metabolisme rate ini, apa yang terjadi? Mati kitanya. Ya, padahal Allah mau mengembalikan ruhnya. Begitu mau dipulangkan ke ruhnya, waktu dia tidur, loh, kok nggak hidup lagi selnya, jaringannya, organnya? Ya mati berarti sudah. Ruhnya nggak bisa masuk lagi kalau sudah tertidur. Ya, itulah gunanya ada basal metabolisme rate. Ya, itu tandanya bahwa kita sedang beristirahat, mengistirahatkan jiwa dan raga kita. Seperti itu. Selesai. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya, waktunya sudah habis sebenarnya, tapi saya kasih waktu 1 atau 2 pertanyaan. Berapa jumlahnya segini? Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, mudah-mudahan kalian mengerti karena saya tampilkan semuanya dalam bentuk sederhana, ya, meskipun ilmiah tapi sederhana, supaya tujuannya adalah mudah ditangkap oleh mahasiswa. Ya.
Dan untuk mendalami apa yang saya sampaikan dalam hubungan berbagai metabolisme itu, kalian harus baca bukunya, ya, literaturnya, textbook dibaca yang berhubungan dengan biokimia, supaya nanti kalau kuliah sudah bisa mengerti, untuk masuk ke dalam sistem memori, maka perlu dilakukan recalling. Nah, recalling itu kalian harus baca lagi, ya, seperti itu. Bukan baca kuliah IT-nya, bukan. Yang kalian baca itu adalah sumber literatur yang menjelaskan itu, sehingga itu lebih bisa diperdalam lagi. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Mudah-mudahan nggak ada kesalahan.